Shalom, selamat pagi kepada semua umat Tuhan, dan terima kasih karena di awal pagi ini kita dapat bersama-sama untuk mendengar sebuah lagi renungan yang akan saya sampaikan kepada kita semua pada awal pagi ini. Saudara-saudaraku, 24 April 2020, dan tajuk renungan kita adalah apa yang perlu dilakukan jika pikiran tidak fokus. Saudara-saudara, apa yang akan kita lakukan kalau pikiran kita lagi kosong? Nah, itu adalah merupakan tajuk renungan kita. Dan ayat renungan bagi kita hari ini diambil di dalam Yesaya 26 ayat 3 yang mengatakan seperti ini. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Itulah ayat yang sudah saya bacakan pada kita pada hari ini. Saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat kita pada hari ini, yang hatinya kuat, teguh, percaya kepada Tuhan, dijagai dengan damai. Sebab kepada Tuhan lah yang harus kita percaya satu-satunya. Hari ini adalah merupakan hari yang ke-29 bagi program berdoa selama 100 hari. Kita sama-sama terus berfokus di dalam program ini untuk sama-sama mendoakan perkara-perkara yang sangat penting di dalam kehidupan, di dalam apa yang terjadi kepada kita saat ini. Kita memohon pencurahan bagi Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus bagi diri kita. Kita memohon kekuatan bagi misi kita. Kita memohon agar sakit penyakit dijauhkan daripada kita, terutama sekali virus corona. Saudara-saudara, apa yang perlu kita lakukan jika pikiran kita tidak fokus? Menurut saudara-saudara, apa yang saudara akan lakukan kalau pikiran saudara sedang tidak berada dalam keadaan yang fokus? Doa setiap hari adalah penting kepada pertumbuhan kasih karunia dan juga kepada kehidupan rohani sendiri. Seperti mana makanan yang bersifat sementara kepada tubuh. Kita harus membiasakan diri kita mengangkat pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Kalau pikiran kita tidak fokus kepada Tuhan, kita harus membawa balik pikiran itu agar kembali berfokus kepada Tuhan. Sediakanlah pikiranmu, sediakanlah pikiran kita, saudara-saudara. Kemudian kendalikanlah pikiran kita. Jangan biarkan pikiran kita berada dalam keadaan yang kosong. Pikiran boleh dijagai dan dikendali oleh usaha kita sendiri dengan penuh ketekunan. Nah, kita dengar bersama-sama. Pikiran itu boleh kita kendali oleh usaha kita yang tekun. Jadi walau bagaimanapun hebat kerohanian seseorang, walaupun dia menikmati rahmat dan berkat Tuhan, dia harus berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan, memohon setiap kehidupannya agar iman kita, Tuhan akan sentiasa memimpin pikiran dan mengendali setiap pergerakan hati kita. Tuhan akan membantu diri kita supaya percaya akan betapa dalamnya kasih dan sentiasa Dia menjaga jiwa kita. Jadi setiap hari kita harus mendengar suaranya, bercakap melalui hati kita. Jadi saudara-saudara, dengarlah kata-kata daripada Tuhan. Suaranya akan berbisik kepada kita bila kita benar-benar mahu mendengar. Jadi sama-sama kita lakukan itu untuk mendengar suara daripada Tuhan. Saudara-saudara, sama ada kebaktian terbuka ataupun sendiri adalah merupakan perkara terbaik jika kita datang sujud di hadapan Tuhan. Bukan apabila kita melayangkan doa, dan jangan biarkan pikiran kita tidak fokus kepadanya.
kita sebagai manusia harus datang di atas lutut kita kepada Tuhan. Ini sebagai taklukan kasih karunia Tuhan, suatu sikap rendah hati, rendah diri. Jadi bersungguh-sungguhlah berdoa seperti Yesus berdoa sepanjang malam di atas bukit. Tuhan Yesus, bantulah agar pikiran kami tertuju sepenuhnya kepada Engkau. Jangan biarkan pikiran kami kacau dan tidak fokus untuk menyembah Engkau. Kita harus memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Dan jangan biarkan pikiran kita kosong dan dikuasai oleh iblis. Ingat ini saudara-saudara, betapa pentingnya dalam renungan kita mengingatkan kepada kita supaya fokus kepada Tuhan. Jangan membiarkan hati pikiran kita kosong, karena itu boleh membawa kepada pengaruh yang tidak baik. Terima kasih saudara yang sudah mendengar renungan hari ini. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi iman kerohanian kita, dan kita terus datang kepada Tuhan dan ingat bagaimana Tuhan menyertai kita, dan ingat bagaimana Tuhan tidak membiarkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita.